Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bangkitnya Energi Spiritual Tori. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bangkitnya Energi Spiritual Tori. Si pengung Namaku Tori. Aku lahir di lingkungan yang sederhana, bahkan di bawah kata cukup. Saat itu ayahku ikut program transmigrasi sekitar tahun 1992, jika tidak salah. Tapi ayahku pergi ke Jambi sebagai seorang transmigran. Ayahku seorang diri di Jambi hingga tahun 1995. Di Jambi ayah sudah memiliki rumah, tanah, dan perkebunan. Ibuku pun diboyong ke Jambi, tetapi aku dan kakakku tetap di Jogja karena kami masih sekolah. Setelah libur panjang, saat itu libur Idul Fitri, yang mana saat itu full 30 hari libur sekolah, dan umurku saat itu kurang lebih 7-8 tahun. Aku juga bukanlah seorang anak yang cerdas. Ketika SD kelas 1 berhitung 1-10 saja aku tidak bisa dan pernah tidak naik kelas. Aku juga termasuk anak yang manja. Aku selalu berlindung di balik orang tuaku. Bahkan ketika orang tuaku pergi ke Jambi, kakakku Aris yang menjagaku, dan dialah yang aku andalkan. Namun sifat manja dan ketidakmampuanku dalam segala hal saat itu sirna saat aku menginjakan kaki di tanah Jambi. Saat tahun 1996, kira-kira umurku 9 tahun dan aku duduk di bangku kelas 3 SD. Seharusnya aku kelas 4, tapi karena tidak naik kelas, aku bertahan di kelas 3 SD. Saat itu libur panjang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Ayah ibuku datang ke Jogja. Aku diajak ayah dan ibu ke Jambi. Walaupun Aris juga diajak, tetapi Aris menolak karena banyak kegiatan di kampung saat itu. Aku pun akhirnya dibawa ke Jambi. Suasana di Jambi saat itu jauh lebih pedesaan daripada di Jogja. Jarak dari rumah ke rumah masihlah sangat jauh, serta masih banyak pula pohon-pohon menjulang tinggi. Tetapi suasana saat itu adalah suasana terbaik yang tidak pernah lagi aku rasakan hingga kini. Di Jambi saat itu aku mengenal 4 teman yang seumuran denganku. Aku lupa namanya. 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kami cepat akrab dan sering bermain bersama, terutama saat azan asar tiba. Disitulah kami berburu kelinci, burung puyuh, ayam hutan, atau apapun yang kami temui kecuali ular. Kami sering membawa hasil buruan kami. Meskipun kami sering dimarahi orang tua kami, tapi bagi kami hal itu sangat menyenangkan. Apalagi momen ketika kami akan dimarahi, tiba-tiba kami menunjukkan sesuatu hasil tangkapan kami. Seketika orang tua diam, tidak jadi marah-marah. Genap 2 minggu aku berada di Jambi. Saat itu bulan Ramadan. Sore itu seperti biasa, setelah asar kami berburu di kebun depan rumahku. Masih banyak pohon besar, pohon bambu yang rimbun, tempat favorit buruan kami. Kadang kelinci, burung puyuh, atau ayam hutan, dan tidak jarang juga kami mendapati ular. Sore itu kami asik kejar-kejaran dengan buruan kami hingga kami lupa waktu. Saat asik-asiknya seseorang memanggil namaku. "Tori, ayo pulang." "Hei, aku pulang dulu ya." Tak menghiraukan ucapan Tori, mereka tetap asik kejar-kejaran dengan buruannya. Tak berselang lama mereka juga dijemput orang tua mereka masing-masing. "Mbak, lihat anak saya Tori." "Tidak tahu mas, tadi cuma ada mereka berempat." "Tadi aku lihat Tori sudah dijemput ibunya, Pak."
Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih ya. Pak Ismail pun berlalu kembali ke rumahnya tanpa ada kecurigaan. Ketika maghrib menjelang, Mini, ibu Tori, pulang dari pengajian. Loh, Tori di mana, Bu? Tadi katanya anak-anak sudah kamu jemput. Astagfirullah, Mas. Kapan aku jemput? Dari tadi aku ke pengajian, Mas. Ismail tak tinggal diam. Dia langsung pergi meninggalkan rumah mencari Tori. Mini harap-harap cemas menunggu. Tak mungkin Ismail mencari seorang diri. Dia pergi ke rumah Pak RT dan menceritakan apa yang terjadi. Beberapa warga berbondong-bondong ikut serta mencari Tori, membawa obor yang terbuat dari bambu serta kentongan. Disinilah semuanya mulai gempar. Ismail nekat mencari Tori dan tidak akan pulang sebelum Tori ditemukan. Pada saat itu memang kerap terjadi anak hilang tanpa sebab. Kepanikan luar biasa bisa dirasakan oleh kedua orang tuanya. Pencarian pun dimulai yang melibatkan banyak warga sekitar. Di satu tempat berkumpulnya warga dipimpin oleh RT setempat, Pak RT mencoba menenangkan Ismail. Sebelumnya sudah aku peringatkan, Mas, bahwa daerah sini itu rawan penculikan, terutama anak-anak yang dari wilayah lain. Tapi tidak apa-apa, pasti ketemu malam ini, Mas Mail. Mereka berpencar malam itu sesudah maghrib, memanggil-manggil nama Tori sambil membunyikan kentongan dan beberapa membawa obor yang terbuat dari bambu. Mini ditemani oleh ibu-ibu yang mendengar kabar bahwa Tori diculik. Hingga hampir tengah malam Tori masih belum ditemukan. Mini hanya menangis dan beberapa kali pingsan. Jika lewat tengah malam anaknya tidak ditemukan, ada kemungkinan tidak bisa ditemukan lagi. Bicara apa kau ini ya? Kau pikir anakku tidak akan bisa ditemukan lagi begitu? Sabar, Mas, sabar. Kita sedang berusaha mencari anak Mas sekarang. Tidak perlu emosi. Mereka kembali mencari Tori meskipun hari sudah tengah malam lebih. Beberapa warga sudah banyak yang menyerah dan kembali pulang. Ismail tetap terus melakukan pencarian di dalam hutan seorang diri. Hingga subuh menjelang, Ismail keluar hutan dan kembali ke rumah dalam keadaan letih dan lesu. Melihat Ismail tidak menemukan Tori, Mini kembali menangis menjadi-jadi lalu kembali pingsan. Aku sudah menghubungi orang pintar, Mas Mail. Nanti sore orangnya akan ke sini. Terima kasih, Pak RT. Hari ini saya mau ke Jogja. Kakeknya Tori harus tahu ini. Pagi itu Ismail langsung berangkat ke Jogja setelah mendapatkan tiket pesawat. Sampai di Jogja, kakek Tori, Mbah Sabar, marah besar. Kurang ajar, berani-berani macam-macam dengan cucuku. Ayo Mail, berangkat sekarang. Mbah Sabar sangat marah mendengar cucunya telah hilang dan langsung berangkat ke Jambi hari itu juga. Sore harinya pukul 6 sore waktu buka puasa, Ismail bersama Mbah Sabar sampai di Jambi. Pak, Tori hilang, Pak. Tenang, Duk. Nanti aku yang ngurus. Ismail dari semalam tidak tidur dan harus bolak-balik Jambi Jogja membuat tubuhnya drop dan jatuh pingsan. Sementara itu Mbah Sabar mendatangi rumah Pak RT menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya mertua Ismail, nama saya Sabar. Ingin tahu bagaimana bisa ada sosok yang menculik anak-anak. Di tempat Pak RT juga sudah ada orang pintar yang sebelumnya dipanggil Pak RT, namanya Mbah Gun alias Guntur. Jadi begini Pak Sabar, daerah sini masih sering terjadi penculikan anak yang mana pelakunya adalah jin yang biasa disebut Wewe Gombel. Wewe Gombel biasanya akan menyasar anak-anak yang bukan berasal dari sini. Meskipun kadang-kadang anak-anak sini juga pernah mengalami hal serupa seperti cucu Anda. Akan saya cari itu makhluk. Tak lebur dia berani-beraninya menculik cucuku. Wewe Gombel memang biasanya individu, tetapi kadang diikuti oleh jogrek. Sosok makhluk kurus kering yang sangat berbahaya. Saya akan bantu cari cucu Anda. Sekarang akan saya siapkan sarana untuk pemanggilan. Terima kasih, bantuanmu pasti akan aku butuhkan. Mereka berdua menyiapkan segala sesuatu untuk ritual pemanggilan.
Mbah Gun dan Mbah Sabar lalu berangkat ke lokasi di mana yang mereka yakini tempat persembunyian Wewe Gombel. Beberapa warga juga turut serta mengikuti mereka berdua. Sampai sini biarkan aku dan Pak Sabar yang melakukan pencarian. Kalian tunggu saja di luar hutan. Akhirnya Mbah Sabar dan Mbah Gun mulai beraksi. Mbah Gun dan Mbah Sabar sama-sama memiliki penglihatan spiritual tinggi. Masing-masing dari mereka tidak pernah mengaku bahwa dirinya seorang ahli spiritual. Tapi karena penglihatan spiritual mereka sama-sama tinggi, mereka bisa melihat dari aura masing-masing. Namun ada perbedaan antara Mbah Gun dan Mbah Sabar. Mbah Gun adalah ahli spiritual pemagaran, yang dimaksud Mbah Gun lebih mempelajari ilmu perlindungan. Sedangkan Mbah Sabar yang memang mantan seorang militer, beliau mempelajari ilmu spiritual tipe penyerangan seperti tenaga dalam dan sejenisnya, karena memang sangat berguna bagi seorang militer di zaman dulu. Pak Gun, Jogre itu sejenis makhluk apa ya? Saya baru dengar makhluk seperti itu. Jogre itu memiliki banyak nama. Di Jawa mungkin namanya Jerangkong, tapi Jogre ini memiliki komunitas di mana mereka selalu berkumpul dan sangat suka memakan anak manusia. Biasanya Jogre memang selalu ada di sekitar Wewe Gombel. Ketika Wewe Gombel sudah bosan dengan anak yang dia culik, Jogre akan mengambilnya dan memakannya. Jujur saya ini jarang berurusan dengan dedemit, tapi yo pernah dulu berduel dengan Raja Buto Ijo. Saya menang tapi juga terluka parah. Hehehe, itu luar biasa Pak Sabar. Raja Buto Ijo itu bukan sosok yang mudah dihadapi. Saya juga sering membantu rekan saya yang bermasalah. Dia seorang paranormal yang aktif, namanya dikenal luas dan memiliki ratusan pelanggan. Tapi banyak juga musuhnya. Namanya Ki Sabto. Tadinya saya ingin mengajaknya, tapi dia sedang ada banyak pekerjaan. Ki Sabto yang dari Jawa Timur itu apa Pak Gun? Saya pernah dengar namanya dulu. Dia pernah diminta mengajar sebagai instruktur tenaga dalam di kemiliteran, tapi hanya sebentar saja dia tidak melanjutkannya lagi. Dunia memang sempit ya. Pak Gun, hati-hati. Malu apa itu? Dari dalam hutan yang gelap, Mbah Sabar melihat sosok hitam dalam jumlah banyak merangkak mondar-mandir di sekitar pepohonan tinggi. Kemungkinan itu tempatnya Wewe Gombel menyembunyikan cucumu Pak Sabar. Tapi hati-hati, terlalu banyak Jogre di sini. Tinggal kita terobos saja Pak Gun, biarkan aku maju duluan. Tunggu Pak Sabar, jangan gegabah. Bisa-bisa Wewe Gombelnya pergi jika kita terang-terangan. Terus bagaimana Pak Gun? Beri saya waktu sebentar, akan saya pancing Wewe Gombel keluar. Tolong lindungi saya. Kemungkinan Jogre akan menyerang kita. Serahkan padaku Pak Gun. Suara gesekan tanah dan daun kering semakin jelas terdengar. Mbah Sabar semakin waspada. Dia menyadari bahwa kehadiran mereka disadari oleh Jogrek. Mata Mbah Sabar fokus dengan suara yang semakin mendekat. Sedikit komat kamit di bibir Mbah Sabar sambil mengepalkan tangan. Sosok hitam kurus tinggi dan memiliki wajah seperti kelelawar menerjang ke arah Mbah Sabar. Sebuah pukulan telak mengenai dada sosok yang mirip kelelawar tersebut hingga membuatnya terpental dan remuk. Mbah Sabar merapalkan ajian palu kuasa, yang mana makhluk yang terkena pukulan palu kuasa akan remuk dan hancur seketika. Mbah Gun masih fokus dengan ritual pemanggilan dan masih terlalu cepat untuk merasa aman. Ada banyak Jogrek yang mendekat. Mbah Sabar mulai bingung dari arah mana akan diserang. Pak Gun, sudah selesai belum? Sosok sangat mengerikan muncul bergelantungan di pohon besar di depan mereka. Sesosok wanita yang besar dan buruk rupa muncul bergelantungan di pohon besar. Rambutnya acak-acakan, dadanya menjuntai hingga sampai kakinya. Bahkan mereka berdua merinding menyaksikan sosok Wewe Gombel yang menyeramkan itu.
Kamu berhasil, Bagun. Sosoknya yang dimaksud akhirnya menampakkan diri. Sementara saya bisa menahan Jogrek. Pak Sabar, cepat ambil cucumu sebelum dia lari. Makhluk kurang ajar, kembalikan anak yang kau culik. Ini anakku. Beraninya kau menculik cucuku, tak bakar habis kamu. Dengan badan yang sebesar itu, Wewe Gombel dengan mudahnya menghindari pukulan palu kuasa yang dilayangkan oleh Mbah Sabar. Jangan biarkan dia lari, Pak Sabar. Akan sulit menemukannya lagi jika Wewe Gombel kabur. Sosok itu tidak akan bisa pergi jauh meskipun pukulanku tidak ada yang mengenainya. Aku sudah menguncinya. Dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Baik, jika begitu kita atasi Jogrek terlebih dahulu. Dengan begitu banyaknya Jogrek, tidak jadi masalah bagi mereka berdua. Jogrek memang berbahaya, tetapi tidaklah kuat, hanya jumlah mereka yang merepotkan. Cemeti kayu hitam. Pukulan palu kuasa Mbah Sabar menghancurkan apapun yang tersentuh, serta cemeti kayu milik Mbah Gun membakarnya hingga hangus menjadi abu. Jogrek bukanlah tandingan kedua kakek sakti ini, meskipun Jogrek memiliki jumlah yang luar biasa banyak dan pemimpin yang kuat sekalipun. Setelah beberapa saat, semua Jogrek habis dibantai mereka berdua. Sudah lama tubuh tua ini tidak bergerak terlalu banyak. Rasanya seluruh tulangku mau copot semua. Istirahat sejenak, Bagun, saya juga kecapean. Sepertinya kamu tidak selelah diriku, Pak Sabar. Staminamu sungguh luar biasa. Mungkin tubuh tua ini sudah terbiasa untuk bertempur dulunya. Kita istirahat sejenak, Bagun. Wewe Gombel tidak akan bisa pergi jauh. Usia Mbah Gun dan Mbah Sabar bisa dibilang seumuran. Saat itu Mbah Sabar berumur 70 tahun. Meskipun umur mereka sama, tapi masa muda mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Mbah Sabar unggul dalam hal fisiknya dikarenakan pelatihan yang dia jalani sewaktu di militer. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari Wewe Gombel. Perjalanan mereka semakin berat mengingat mereka sudah tidak muda lagi. Mbah Gun sebetulnya tidak ingin terlalu memaksakan diri, tetapi dia menemukan partner yang cocok baginya. Akhirnya Mbah Gun memutuskan untuk menemani Mbah Sabar hingga akhir. Dengan hati-hati mereka melangkah dan memperhatikan sekitar. Mereka sambil ngobrol ditemani rokok di tangan. Meskipun baru mengenal sore tadi, mereka sudah seperti berkawan puluhan tahun. Pertempuran singkat mereka melawan Jogrek sudah menjadi alasan kuat bahwa mereka cocok satu sama lain sebagai partner. Mencari Wewe Gombel tidak semudah yang dibayangkan. Namanya hutan, pastinya banyak makhluk halus di sana. Wewe Gombelnya sendiri bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah penunggu hutan tersebut. Menurut pengakuan Mbah Gun, penunggu hutan yang mereka masuki salah satunya adalah siluman ular, manusia berkepala kambing, dan yang paling berbahaya adalah Panglima Maung, salah satu penjaga Raja Kayu Hitam. Raja Kayu Hitam sendiri adalah Raja Jambi zaman dahulu, dan Mbah Gun merupakan keturunan dari Raja Kayu Hitam. Cemeti Kayu Hitam adalah salah satu pusaka peninggalan Raja Kayu Hitam. Konon Raja Kayu Hitam memiliki beberapa panglima kuat dari bangsa jin. Setelah Raja Kayu Hitam wafat, para panglimanya menyebar ke tanah Jambi. Salah satunya berada di hutan di mana Mbah Gun berada yang bernama Panglima Maung. Seperti yang dikatakan Mbah Gun, apa yang dikhawatirkan Mbah Gun terjadi. Mereka menemukan sebuah gua besar dan berencana untuk melewatinya, tetapi... Berhenti manusia, kalian memasuki wilayahku. Pergilah. Kami tidak bermaksud ingin menyinggungmu. Kami mencari makhluk rendahan yang telah menculik cucuku. Percayalah, tidak ada makhluk rendahan yang berani melewati wilayahku. Cari jalan lain dan pergi dari wilayahku, manusia. Mbah Gun dan Mbah Sabar tidak ingin memperbanyak masalah. Mereka akhirnya memilih jalan memutar meninggalkan wilayah siluman ular. Seandainya orang biasa yang tidak sengaja menginjak wilayah siluman ular, pastinya akan langsung dimangsa oleh ular besar tadi. Setidaknya siluman ular tadi juga tidak ingin punya masalah dengan kedua kakek tersebut. Seharusnya Wewe Gombel itu tidak akan bisa bersembunyi lagi.
Di mana menurutmu dia berada, Bakun? Menurut saya kawasan hutan ini yang memiliki pohon besar ada banyak. Kita pergi ke utara, Pak Sabar. Saya yakin pasti di sana. Masih dalam keadaan waspada, mereka mendekati pohon besar yang diyakini Wewe Gombel singgah. Dan benar saja, sosok Wewe Gombel yang dimaksud sedang bergelantungan di pohon. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Kembalikan cucuku atau ku lebur kau. Ini anakku. Akan saya tahan dia, Pak Sabar. Langsung serang sekuat tenaga. Mbah Sabar komat kamit sambil bersiap untuk menyerang. Mbah Gun dengan segala upaya menahan Wewe Gombel supaya tidak lari. Ada satu ilmu di mana seseorang bisa mengunci bangsa jin supaya mereka terjebak di dunia manusia. Ilmu tersebut juga bisa menahan jin untuk membatasi gerakannya. Mbah Sabar berkonsentrasi, bersiap untuk menyerang. Niat ingsun aji ku badar geni. Terlambat bagimu makhluk terkutuk untuk meminta ampun. Bola api menerjang Wewe Gombel hingga membuatnya terbakar habis. Di bawah pohon besar itu pula, di rerumputan yang rimbun, Tori sedang bermain dengan tumpukan batu kecil. Mbah Sabar langsung menghampiri Tori. Nah, sedang apa kamu di sini? Sejenak Tori bingung memperhatikan sekelilingnya. Tadi aku lagi sama ibu, Mbah. Ibu di mana ya? Ayo ikut Mbah, ibumu nunggu di rumah. Anak hebat, syukurlah cucumu baik-baik saja, Pak Sabar. Terima kasih, Bakun. Berkat bantuanmu juga cucuku bisa ditemukan tepat waktu. Sebetulnya kedua kakek itu menyadari sesuatu yang berbeda dengan Tori, terutama Mbah Sabar yang paling mengerti tentang cucunya. Mereka tidak banyak bicara lagi dan ingin segera keluar dari hutan itu. Meskipun Tori sudah ditemukan, tidak bisa dihindari bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Ada 3 kondisi yang dialami seorang anak ketika dibawa atau diculik makhluk halus. Entah itu Wewe Gombel, kuntilanak, atau sejenisnya. Seorang anak yang dibawa makhluk halus akan selamat apabila ditemukan sebelum tengah malam. Dalam proses ini sang anak akan diajak jalan-jalan ke tempat di mana disukai anak-anak. Kesadaran ini masih stabil dan masih menjadi dirinya sendiri. Setelah anak ini diajak ke tempat kesukaannya, makhluk halus akan memberikan makan dan minum. Disinilah titik rawan bagi anak tersebut. Anak yang makan dan minum yang diberikan makhluk halus akan mulai kehilangan kesadarannya. Di titik ini, jika anak yang diculik makhluk halus baru ditemukan, biasanya sudah lewat tengah malam. Anak itu akan linglung, bisu, bahkan akan mengalami gangguan jiwa permanen yang sangat sulit untuk disembuhkan. Jika anak yang diculik makhluk halus baru ditemukan lebih dari 24 jam atau lewat 1 malam, dipastikan sang anak sudah tidak bernyawa. Anak tersebut sudah menyatu dengan bangsa jin dan menjadi siluman. Lalu biasanya yang ditemukan hanyalah wadah kosong yang mirip seperti anak yang dimaksud. Di antara 3 kondisi di atas tidak terjadi pada Tori, tapi ada satu kondisi istimewa, di mana seorang anak diculik makhluk halus justru mengalami perubahan positif yang luar biasa. Kejadian ini bisa dibilang sangat langka, mungkin baru Tori saja yang pernah mengalaminya. Meskipun dibilang kondisi istimewa yang langka, bukan berarti tidak memiliki resiko. Kondisi ini menciptakan sebuah energi spiritual yang mengalir di seluruh tubuh Tori layaknya seorang spiritual ahli. Bahkan seorang anak indigo tidak bisa dibandingkan dengan kondisi tersebut. Anggap saja seperti ini. Seorang anak indigo itu sama halnya seperti orang yang baru belajar spiritual, sedangkan kondisi istimewa yang dialami pada Tori memiliki energi spiritual sama seperti seorang ahli. Bahkan di atasnya, namun karena besarnya energi spiritual yang dimiliki Tori, justru ini berbahaya bagi Tori. Memiliki energi spiritual yang besar tetapi tidak memiliki landasan spiritual yang kuat membuat Tori menjadi incaran bangsa jin jahat. Nah, disinilah kedua kakek saat itu tidak menyadari bahwa mereka sedang membawa bom waktu yang kapan saja bisa meledakkan mereka. Mbah itu siapa, Mbah?
Oh, ini Mbah Kun, kawan Mbah. Ayo Salim. Bocah hebat. Entah karena kamu ini cucu Pak Sabar atau memang kamu ini anak yang spesial. Mereka tidak sadar bahwa bahaya mengintai mereka. Pak Kun merasakan juga ada yang aneh dengan cucuku. Ini bukan hal aneh Pak Sabar. Justru ini hal yang sangat luar biasa. Lihatlah cucumu baik-baik saja. Mungkin jika anak lain mereka mungkin sudah bisu atau lebih parah. Benar katamu Pak Kun. Mudah-mudahan saja cucuku baik-baik saja. Mbah, apa itu Mbah? Ada kambing berdiri? Mbah Gun dan Mbah Sabar saling pandang, bahkan mereka berdua tidak menyadari adanya makhluk yang mengikuti mereka. Apa kita melewati wilayah makhluk lain lagi Pak Gun? Saya rasa tidak Pak Sabar. Tapi ini di mana ya? Perasaan kita mengikuti jalur sebelumnya. Waduh, ini gawat Pak Gun. Kita masuk teritori mereka bangsa jin. Bagaimana kita bisa tiba-tiba masuk? Ayo cari jalan keluarnya Pak Gun. Mereka berdua terlalu santai hingga mereka masuk teritori atau wilayah bangsa jin. Teritori yang dimaksud Mbah Sabar bukan teritori individu milik siluman ular sebelumnya. Teritori yang dimaksudkan adalah mereka telah masuk kawasan bangsa jin. Bukan di dunia manusia lagi, melainkan dunia jin. Sudah terlambat bagi kedua kakek itu untuk pergi dari wilayah jin. Mereka sudah dikepung ratusan makhluk berkepala kambing dan ribuan makhluk lainnya. Berbagai macam suara mengelilingi mereka. Mbah Sabar semakin bingung harus bertahan sambil melindungi Tori. Di saat kebingungan melanda mereka, beberapa makhluk bersayap menyerang mereka. Pukulan fatal hampir saja mengenai Mbah Sabar. Untungnya masih sempat beliau tangkis. Banyaknya makhluk terbang yang menyerang membuat kedua kakek itu kewalahan. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar dari sana? Belum sirna serangannya dihujami oleh makhluk bersayap itu, disusul juga oleh manusia berkepala kambing. Dalam keadaan terdesak, seekor siput pun bisa mengeluarkan taringnya. Begitulah kiasan yang tepat bagi kedua kakek tersebut. Tidak ada pilihan lain. Aku sebetulnya tidak ingin memanggilmu. Noyo Genggong, muncullah. Sabar, akhirnya kau memanggilku. Tidak perlu banyak bicara, lindungi kami. Aku bersedia melindungimu dan cucumu, tapi tidak untuk manusia itu. Noyo Genggong, kau... Tenanglah Pak Sabar. Mak Hitam, si Panglima Kumbang, hadirlah. Guntur Gede, apa yang bisa aku bantu? Habisi mereka yang menyerang kami. Baiklah. Kurambi, Biramka. Kurambi dan Biramka adalah senjata cakram kembar milik Mak Hitam, yang mana senjata kembar itu dulunya milik petapa sakti yang Mak Hitam ikuti sebelum petapa itu moksa. Mak Hitam atau Panglima Kumbang adalah siluman macan kumbang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, memiliki postur tubuh selayaknya manusia, hanya saja memiliki wujud seekor harimau hitam. Sedangkan Noyo Genggong adalah raja jin terkuat yang menguasai Pulau Jawa di bawah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Noyo Genggong pernah menjalani kontrak dengan Mbah Sabar sebagai tuan dan bawahan. Kontrak itu terjadi saat Mbah Sabar sedang dalam bahaya ketika dikejar tentara musuh saat masih muda. Demi keselamatannya, Mbah Sabar bersedia menjalin kontrak dengan Noyo Genggong di Gunung Bromo saat itu. Alasan Mbah Sabar tidak pernah memanggilnya lagi selama 40 tahunan dikarenakan Noyo Genggong adalah raja jin terkuat di Pulau Jawa. Sifatnya kejam dan tidak memiliki batasan antara dunia manusia dan dunia jin. Noyo Genggong bisa bebas keluar masuk dunia manusia dan bahkan bisa berbaur dengan manusia. Dan Noyo Genggong sering membantah perintah Mbah Sabar, yang artinya Mbah Sabar tidak sepenuhnya bisa kendalikan Noyo Genggong. 40 tahun silam saat Mbah Sabar muda, dia memanggil Noyo Genggong untuk mengelabui tentara Jepang atau sisa penjajah saat itu.
Tidak jelas juga itu tentara Jepang atau bukan, yang jelas jumlahnya lebih dari 20 orang. Dalam keadaan ketakutan, Basabar saat itu mengandalkan Noyo Genggong. Dan hasilnya 20 orang yang mengancam Basabar dibantai dengan sadis oleh Noyo Genggong hingga tidak tersisa jasadnya. Basabar selamat saat itu, tapi ada trauma berat yang beliau alami karena kekejaman Noyo Genggong. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya selama 40 tahun Basabar memanggil Noyo Genggong, dan kedua kalinya saat menolong cucunya Tori. Noyo Genggong, kendalikan dirimu, jangan kelewatan. Sabar Sastro Tenoyo, apa yang kau takutkan dengan makhluk cecungu seperti mereka ini? Semakin tua semakin tumpul sabar. Diam, cukup lindungi kami, jangan bertindak seenaknya. Oh, baik-baik. Aku mungkin lebih terhibur jika melawan macan hitam itu. Jangan sembarangan, Noyo Genggong. Jika kau berani macam-macam dengannya atau kawanku di sana, aku akan langsung bunuh diri. Sabar, sabar. Baiklah, aku akan diam melindungi kalian. Ratusan bahkan lebih makhluk yang menyerang mereka, tidak ada satupun yang bisa mendekat. Semuanya dibabat habis oleh Mak Itam seorang diri. Kedua senjata Mak Itam menyerang tanpa meleset sedikit pun, meskipun unggul. Kegaduhan di alam gaib membangunkan sosok kuat yang membuat mereka tambah sulit untuk keluar dari teritori bangsa jin. Kegaduhan yang ditimbulkan di dunia jin tentu akan menarik makhluk yang berada di sana mendekat. Tentunya ada juga yang terganggu dengan kegaduhan tersebut. Saat itu adalah pertama kalinya aku memasuki dunia jin. Aku terkejut, takjub hingga tidak bisa berkata-kata. Aku memang takut luar biasa saat itu saat makhluk-makhluk menyeramkan mendekati kami. Aku seperti masuk ke dalam dunia dongeng, langit yang gelap berwarna kemerahan. Berbagai makhluk berterbangan di atas langit dengan berbagai bentuk yang unik seperti naga, kuda terbang, ikan terbang, dan banyak makhluk yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Apa yang aku imajinasikan saat itu benar-benar ada di sana. Di saat Mbah Sabar dan Mbah Gun bertahan dari serangan para makhluk yang ada, aku justru menikmati pemandangan di sana saat itu. Pembantaian yang dilakukan Mak Itam saat itu seperti aku sedang menonton film anime Megaloman secara langsung. Takut tetap aku rasakan, tapi melihat aksi Mbah Sabar dan Mbah Gun membuatku ingin menjadi jagoan seperti mereka. Itu hanya harapan diriku waktu kecil melihat sesuatu yang aku anggap keren. Seketika sunyi, berdiri tegap layaknya seorang pendekar, Mak Itam seekor macan kumbang berdiri di tumpukan mayat musuhnya. Kedua tangannya memegang dua buah cakram kembar membuktikan bahwa dia tidak terkalahkan. Lumayan untuk seekor siluman macan kumbang, tapi ini menjadi membosankan sabar. Apa boleh aku acak-acak kawasan ini? Tidak usah bertingkah, Noyo Genggong. Diamlah, dengarkan perintahku. Wah, kau tidak seru sama sekali, Sabar Sastro Tenoyo. Sudahlah, terserah kau. Pak Sabar kenapa tiba-tiba jadi hening? Apa ada yang salah? Aku pun tidak tahu, Pak Gun. Lebih baik cari kesempatan untuk keluar dari sini. Lebih baik jangan bergerak, Sabar, jika masih sayang nyawamu. Mbah Sabar percaya dengan ucapan Noyo Genggong. Jin sekelas dirinya bisa waspada tentu membuat Mbah Sabar tidak berani melangkahkan kakinya. Keheningan saat itu memang terasa berbeda, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Benar-benar hening mencekam, bahkan angin sekalipun segan untuk berhembus. Mak Itam yang dari tadi waspada tiba-tiba diserang oleh sosok yang datang tanpa kami sadari. Mak Itam masih bisa menangkis serangan meskipun terpental beberapa langkah. Aku kira siapa yang berani mengacau di wilayahku. Ternyata ada manusia di sini. Dan siapa kau? Apa kau bersama manusia itu? Apa urusanmu menanyakan itu? Perhatikan kemana matamu mengarah.
Panglima Maung terlalu meremehkan Mak Itam. Serangan telah hampir saja mengenai Panglima Maung. Untung saja tepat waktu menangkis cakra Mak Itam. Kau sendiri siapa tiba-tiba menyerangku tanpa alasan? Senjata yang cukup bagus untuk siluman seperti dirimu. Aku Panglima Maung, penguasa seluruh wilayah ini. Panglima Maung terhempas hanya dengan satu pukulan Noyo Genggong. Hanya segitukah penguasa di sini? Noyo Genggong, apa yang kau lakukan? Sudah aku katakan jangan bertindak seenaknya. Aku bosan sabar. Terlalu banyak omong. Biarkan aku menghajarnya. Bukannya kau ingin cepat keluar dari sini? Mbah Sabar diam tidak menjawab. Memang benar yang dikatakan Noyo Genggong. Prioritas utama adalah segera keluar dari wilayah jin. Terlalu lama di alam jin tidak baik untuk Tori saat itu. Noyo Genggong, aku baru mendengar nama itu. Penguasa mana kau? Aku raja di tanah Jawa. Tidak ada makhluk yang tidak mengenalku. Sabar. Ada di wilayah mana ini? Ini adalah wilayah kayu hitam. Aku adalah penguasa Kerinci. Wah, tidak peduli aku di mana sekarang. Kau hibur aku. Duel antara Noyo Genggong dan Panglima Maung tidak bisa dihentikan. Mereka saling serang dan tidak bisa dilihat karena begitu cepatnya pergerakan mereka. Beberapa saat kemudian pertempuran mereka hentikan. Kau lumayan kuat. Begitu juga denganmu. Kau juga kuat. Noyo Genggong, sudah cukup. Cepat hentikan. Dengarkan perintahku. Kau ini menyebalkan sabar. Meskipun Noyo Genggong enggan untuk berhenti, dia harus tetap mematuhi Mbah Sabar. Panglima Maung, maafkan kami jika berulah di wilayahmu. Kami tidak bermaksud mengacau. Kami hanya membela diri. Aku Guntur Geni, buyutku adalah Raja Kayu Hitam. Inilah buktinya. Maafkan aku yang tidak mengenali keturunan yang mulia Kayu. Sungguh kehormatan bagiku bisa berjumpa dengan keturunan yang mulia Kayu. Hehehe. Aku juga senang bisa bertemu pengawal pribadi kakek buyutku. Kami tidak sengaja memasuki wilayah kalian, padahal kami tidak membuka portal gaib. Apa mungkin ada kesalahan? Anak itu yang melakukannya tanpa sengaja. Sepertinya ada sesuatu yang rumit di sini. Akan saya tunjukkan jalan keluar dari sini. Jaga dengan baik anak itu. Energi spiritualnya tidak wajar. Itu penyebab kalian masuk ke kawasan kami dan diserang oleh makhluk yang tertarik dengan anak itu. Silakan. Semoga perjalanan kalian lancar. Terima kasih Panglima Maung. Sampai jumpa. Setelah keluar dari dunia jin, Noyo Genggong dan Mak Itam pun dikembalikan ke asalnya. Karena letih, Mbah Sabar lengah tidak sempat melindungi Tori. Setelah keluar dari alam jin, ternyata mereka diikuti oleh Jogrek. Jogrek yang mengikuti mereka berbeda dengan sebelumnya. Sepertinya itu adalah pimpinan Jogrek. Jogrek ingin menerjang Tori. Karena Mbah Sabar lengah, beliau tidak bisa melindunginya. Mbah Gun pun dengan sigap bisa melindungi Tori, tetapi mengorbankan dirinya hingga terkena pukulan keras Jogrek. Hingga Mbah Gun yang dalam keadaan lemah terpental hingga muntah darah. Pak Gun, aku tidak apa-apa Pak Sabar. Lukamu parah Pak Gun. Tunggu di sini. Tori tetap dekat bersama Mbah Gun. Meskipun hanya ada satu Jogrek, memang itu adalah pemimpin Jogrek. Butuh waktu beberapa saat bagi Mbah Sabar mengalahkannya. Semuanya sudah beres. Ayo segera kita pulang Pak Gun. Setelah keluar dari hutan, warga sudah menunggu. Saat itu hari akan menjelang subuh. Sorakan takbir bergema, kentongan berbunyi bersautan. Riuh suara warga bersorak, kebanggaan bagi Mbah Sabar dan Mbah Gun bahwa misi penyelamatan mereka berhasil. Mini yang mendengar bahwa anaknya telah ditemukan langsung berlari menghampiri Tori.
memeluknya dan menangis syukur diikuti ibu-ibu di samping Mini. Tori yang tadinya tidak sedikit pun menangis bahkan ketika berada di pertempuran alam gaib saat itu ikut menangis karena suasana di sekelilingnya. Mbah Gun segera dibawa ke tempat pengobatan karena luka dalam yang serius. Setelah kejadian itu, Mini tidak ingin Tori lebih lama di Jambi. 2 hari setelah kejadian itu, Ismail dan Mini pulang ke Jogja, sedangkan Mbah Sabar masih di Jambi menunggu Mbah Gun hingga kembali pulih. Setelah Tori dan orang tuanya di Jogja, mereka tinggal di rumah Mbah Sabar. Kejadian mengkhawatirkan selalu muncul di sekitar Tori, bahkan Ismail dan Mini ketakutan. Setiap malam tiba, rumah yang ditinggali Tori bergetar hebat seperti gempa. Itu terjadi setiap malam tepat pukul 12 malam. Penampakan demi penampakan selalu menghantui seisi rumah. Hanya nenek dan kakak Tori yang tidak takut. Ismail dan Mini sangat ketakutan hingga mereka memutuskan untuk kembali ke Jambi, bahkan belum ada genap 1 minggu di Jogja. Tori tetap tinggal di Jogja bersama nenek dan Aris. Mereka sudah terbiasa dengan hal mistis karena aktivitas Mbah Sabar yang memang berkecimpung di dunia klinik. Mbah Sabar sendiri masih di Jambi hampir 1 minggu menunggu Mbah Gun yang sedang sakit parah dan tidak ada perubahan, malah semakin parah. Pak Sabar, seandainya aku mengenalmu masih muda, kita pasti banyak menghabiskan waktu bersama, bertualang di jagat lelembut. Kita masih bisa bertualang nanti Pak Gun setelah kamu sembuh. Aku sepertinya tidak kuat lagi Pak Sabar. Aku punya seorang cucu angkat. Dia adalah anaknya Ki Sabto. Dia sudah seperti cucuku sendiri. Namanya Jaka. Semoga cucumu ditakdirkan bisa bertemu dengan cucuku Pak Sabar, dan mereka bisa menjadi partner yang kuat untuk membela, membantu dan menolong bagi yang membutuhkan, dan berpetualang di dunia lelembut. Pak Sabar tidak perlu kasih tahu ke cucumu tentang ini. Biarkan takdir yang menemukan mereka. Lindungi cucumu dengan baik selama kau hidup Pak Sabar. Aku pamit duluan. Terima kasih. Pak Gun! Pak Gun! Genap 7 hari setelah Tori ditemukan, Mbah Gun alias Guntur Geni meninggal dunia di umur 73 tahun. Karena luka dalam yang diderita, Mbah Sabar sungguh sangat kehilangan. Jika bukan karena pengorbanan Mbah Gun, mungkin cucunya tidak bisa diselamatkan. Setelah Mbah Sabar pulang ke Jogja, dia langsung memeluk Tori dan matanya berkaca-kaca. Saat itu Tori tidak mengerti, masih belum mengerti bahwa hidupnya sebetulnya diselamatkan oleh Mbah Gun. Setelah itu Tori menjadi anak yang cerdas, tapi Tori menjadi anak pendiam sehingga dijauhi teman sebayanya. Saat kenaikan kelas 4 SD, ada anak baru dari Gunung Kidul, namanya Desta. Disinilah perjalanan baru mereka mulai. Kepergian Mbah Gun meninggalkan duka tersendiri bagi sebagian orang yang mengenalnya, terutama bagi Jaka kecil yang kesehariannya lebih sering bersama Mbah Gun daripada ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Mak Itam, si Panglima Kumbang. Dia harus kehilangan lagi sosok manusia yang berarti baginya. Panglima Kumbang cukup terpukul dan dia bersumpah tidak akan mencari tuan lagi. Dia berniat berkelana seorang diri, bertempur untuk dirinya sendiri dan menjadi kodam tanpa tuan. Sejak Desta masuk sekolah yang sama dengan Tori, Desta satu-satunya anak yang mau mendekati Tori. Keanehan yang dialami Tori ternyata hal itu juga yang dialami Desta, sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran dan menjadi teman baik. Saat ada kegiatan sekolah, saat itu ada kegiatan pramuka dan melakukan aktivitas berkemah di bumi perkemahan yang tidak terlalu jauh dari sekolah Tori. Aktivitas berkemah tentunya akan menginap semalam. Mbah Sabar tadinya melarang Tori untuk ikut, tapi karena Aris bersedia ikut juga untuk menjaga Tori, akhirnya Mbah Sabar mengizinkan. Lagi pula aktivitas berkemah saat itu sangat menyenangkan bagi anak-anak seumuran Tori.
tentu tidak ingin cucunya melewatkan kesempatan itu. Saat malam api unggun, ada banyak hiburan yang disajikan di masing-masing anak. Namun Tori dan Desta lebih memilih pergi ke tempat yang mereka sukai, yaitu bangunan tua yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan. Entah apa yang dipikirkan oleh kedua anak itu, tapi bagi mereka, aktivitas gaib jauh lebih menarik dibandingkan aktivitas di dunia manusia. Ya, bagi yang tidak bisa melihat uniknya di alam gaib akan menganggap bahwa seorang aktivis gaib itu aneh. Inilah kesempatan mereka dan pertama kalinya bagi mereka menjelajah alam gaib. Tori dan Desta sudah menjadi pemberani di usia di bawah 10 tahun. Mereka berdua mendatangi bangunan tua yang konon sangat angker di wilayah itu. Bahkan orang dewasa sekalipun akan berpikir 2 kali untuk uji nyali ke bangunan angker itu. Bangunan tersebut sudah banyak yang hancur dimakan usia dan bentuknya seperti bangunan zaman dulu. Lokasinya tepat di belakang bumi perkemahan Babarsari, hanya dibatasi tembok yang melingkar. Tori dan Desta pun terpaksa harus memutar untuk menuju bangunan tersebut. Ada sungai kecil selebar 5 meteran yang panjangnya menembus kali utama Kali Babarsari. Untuk pergi ke bangunan angker itu, mereka juga harus menyeberangi kali kecil tersebut. Memang tidak dalam, tapi bagi anak kecil seperti mereka harus buka celana untuk menyeberang. Hanya bermodalkan nyali saja mereka mendatangi bangunan tua yang angker itu. Saat itu pukul 9 malam kurang lebih. Di tengah asiknya acara api unggun, Tori dan Desta mencari kesenangan sendiri. Tak lama setelah mereka menyeberangi kali, mereka sampai di bangunan tua yang sudah dirambat lumut dan tumbuhan lainnya. Wah, keren banget, Des. Ini pasti sudah berumur ratusan tahun. Iya, Dul. Ayo masuk. Hati-hati kalau ada ular. Mereka masuk bangunan itu. Suasana seram di bangunan itu justru membuat mereka tertarik. Hanya orang yang pernah masuk ke alam gaib saja yang menganggap hal mistis itu suatu yang menarik untuk diselidiki. Anggapannya seperti ini, saat kita membeli lotre, tentu kita penasaran apa isi dalamnya. Saat kita mendapatkan lotre dengan hadiah menarik, pasti akan cari lotre lagi. Kurang lebih aktivitas gaib itu sama seperti lotre. Manusia hanya mampu menjelajah lautan sekitar 5% dari keseluruhan laut di bumi. Sedangkan menjelajah dunia gaib, manusia baru bisa menjelajah kurang dari 1% saja dari keseluruhan. Padahal alam gaib 10 kali lipat lebih luas dari bumi. Mereka berdua tidak sadar bahwa mereka tengah berada di pintu menuju alam gaib. Adanya Tori di sana tentu saja penghubung antara dunia manusia dan jin bisa saja terpicu. Namanya juga anak-anak, mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka masih tidak paham apa itu bahaya, ditambah lagi mereka ini anak-anak yang memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak lainnya. Di dalam bangunan tua itu yang tidak memiliki atap, awan hitam mengepul seperti akan hujan. Awan tersebut berputar di atas mereka. Di depan mereka tampak sumur tua yang sudah berlumut. Terdengar suara gong di dalam sumur. Semakin lama semakin kencang mereka mendengar suara gong itu. Tori dan Desta saling bertatapan, kaki mereka tidak bisa digerakkan. Semakin kencang suara gong tersebut, muncul sosok wanita berambut panjang yang kumal membelakangi mereka. Apa yang kalian lakukan di sini, anak kecil yang manis? Sosok wanita itu sangat jelek, wajahnya keriput menyeramkan. Kuku tangannya panjang dan lidahnya juga panjang menjuntai sampai perut. Saat sosok menyeramkan itu ingin mendekat, Tori maju selangkah. Dia bisa bergerak bebas sedangkan Desta masih berdiri kaku. Kami cuma mau main. Awas kalau mau macem-macem aku bilangin Mbah. Kalian mau main? Bagaimana jika aku ajak ke tempat yang seru? Tempat seru? Di mana itu? Ikut aku anak-anak manis. Panggil aku Nini. Mereka keluar dari bangunan dan tiba-tiba masuk ke alam gaib. Lagi-lagi Tori takjub dengan pemandangan di sekitarnya. Begitu juga dengan Desta. Sosok wanita menyeramkannya dipanggil Nini adalah Nini Pelet. Sosok tersebut adalah salah satu kuntilanak tingkat tinggi yang konon zaman dahulu Nini Pelet adalah seorang dukun wanita yang sakti yang gemar memakan daging manusia, khususnya anak-anak.
Tori dan Desta dalam bahaya tentunya, tapi sebenarnya Nini Peletlah yang sedang terancam bahaya. Jika Tori ibarat bom waktu bagi siapapun yang ada di dekatnya, Desta adalah nuklir hidup yang bisa meledakkan apapun yang sengaja mengancamnya. Malam itu Mbah Sabar gelisah, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Khawatir dengan cucunya, Mbah Sabar menyusul malam itu ke bumi perkemahan Babarsari. Sampai di pintu masuk, Aris dan teman-temannya sedang nongkrong. Riz, di mana adikmu? Pada ngapain di sini? Rokok ya? Tori lagi lihat api unggun bah di lapangan. Siapa yang rokok? Orang dari tadi main remi kok. Aris menutupi diri walaupun sebenarnya dia memang merokok. Ya, saat itu adalah umur di mana Aris suka coba-coba. Sekitar umur 18-19 tahunan saat itu. Mbah Sabar lalu menuju lapangan di mana api unggun berada. Sampai di lapangan, Mbah Sabar bertanya pada pembimbingnya. Maaf mas, dia cucu saya yang namanya Tori. Tadi ada di sini pak. Mungkin di tendanya. Setelah sampai di tenda, Tori juga tidak ada. Akhirnya beberapa pembimbing lainnya ikut mencari Tori. Hingga beberapa saat Tori masih belum ditemukan. Acara api unggun pun dihentikan. Anak-anak disuruh beristirahat lebih awal. Mbah Sabar mulai khawatir, firasatnya kemungkinan benar. Lalu Mbah Sabar perintahkan Aris dan teman-temannya untuk ikut mencari Tori. Pencarian dilakukan hingga sampai kali utama Kali Babarsari, tapi masih belum menemukan Tori. Setelah didata ulang, ternyata yang tidak ada Tori dan Desta. Pencarian dilakukan oleh pihak sekolah dan akan memanggil pihak berwajib jika mulai tengah malam mereka belum ditemukan. Selagi semuanya sibuk mencari mereka, Mbah Sabar berjalan menelusuri sungai kecil dan menemukan bangunan tua. Mbah Sabar berhenti sejenak mengamati bangunan tersebut. Mbah Sabar ragu-ragu jika Tori bermain di sana. Tempat menyeramkan seperti itu tidak mungkin Tori berkunjung, pikir Mbah Sabar sambil melangkah pergi. Tapi Mbah Sabar menghentikan langkahnya dan kembali ke bangunan tua tersebut. Dia yakin aura di bangunan itu tidak biasa, sangat menyeramkan. Tapi Mbah Sabar baru teringat bahwa Tori pernah memasuki teritori bangsa jin. Bisa jadi aura di gedung tua tersebut malah membuat cucunya penasaran. Akhirnya Mbah Sabar pun memasuki gedung tersebut. Dan di alam jin, Tori dan Desta diajak Nini berkeliling di kawasan itu. Puluhan bahkan ratusan mata mengancam mereka berdua, tapi mereka masihlah bocah, tetap percaya pada Nini jika dia tidak akan mencelakai mereka. Dapat dari mana kau ini? Wah, iri sekali aku. Kata sosok yang sama seperti Nini, hanya berbeda aura atau warna saja. Jika Nini memiliki aura abu-abu, yang barusan bicara memiliki aura kuning. Ada banyak makhluk yang mereka lihat serupa dengan Nini, hanya memiliki warna aura yang berbeda. Ada yang kuning, hijau, biru, merah, abu-abu, dan yang paling banyak adalah putih. Tori dan Desta diajak ke sebuah bangunan yang besar. Mereka disuruh menunggu di luar sedangkan Nini masuk ke dalam. Tak lama kemudian Nini keluar bersama beberapa makhluk yang sama tetapi lebih besar 3 kali lipat dari Nini dan lebih menyeramkan daripada Nini. Tori dan Desta sempat takut saat melihat makhluk besar yang ada di hadapannya. Tori dan Desta mulai tidak nyaman saat itu. Mereka dikerumuni makhluk yang serupa dengan Nini. Mata mereka seperti melihat mangsa, tidak bersahabat sama sekali. Nini, kamu mau pulang? Iya, aku juga mau pulang. Kalian baru saja tiba. Kenapa mau pulang, anak manis? Ini sudah menjadi rumahmu. Kalian tidak bisa pulang. Aku mau pulang. Jadilah anak baik. Jika tidak, kami akan memakan kalian sekarang. Mbahku nanti bakal marah loh. Iya, mbahku juga nanti ngamuk. Di mana mbah kalian? Tidak ada di sini. Kami sudah lapar. Mbah Basil. Seekor singa besar jatuh dari langit. Aumanya menggetarkan jagat gaib. Dia adalah Subasil, leluhur Desta yang menjelma menjadi singa gaib yang gagah perkasa. Kemunculan Subasil membuat teritori alam gaib di sekitar menjadi miliknya hanya dengan sekali auman saja. Lalu para makhluk yang mengelilingi Desta dan Tori mulai menjauh dan menjaga jarak. Ada apa nak? Apa mereka mengganggumu?
Iya, kata Nini dan temannya mau makan kami. Siapa Nini yang kamu maksud, nak? Itu. Mata Mbah Basil memandang Nini dengan tatapan yang tajam. Auranya mendadak berubah menyeramkan yang siap kapan saja menerkam musuhnya. Mbah Basil mendekati Nini dengan amarah yang menggebu-gebu. Dipastikan Nini tidak akan lolos dari incaran sosok hewan gaib buas yang dilanda kemarahan itu. Dipastikan nasib Nini akan berakhir. Tunggu, kami tidak ada maksud ingin mencelakai anak-anak itu. Kami hanya... Tanpa ada kata ampun, Mbah Basil mencabik-cabik Nini dengan brutal dan beberapa makhluk lain yang mencoba menyerang Mbah Basil. Sebagian makhluk melarikan diri, tidak ingin berurusan dengan sosok ganas singa emas gaib Subasil. Bagi Mbah Basil, Nini dan yang lainnya hanya kecoa, meskipun kuntilanak tingkat tinggi tetap tidak bisa dibandingkan dengan Subasil yang merupakan salah satu dari raja di Jagat Lelembut. Itu pertama kalinya Tori bertemu dengan Mbah Basil. Tori sangat ketakutan melihat sosok Mbah Basil dengan keganasannya membantai musuh. Meskipun Tori pernah di situasi peperangan di alam jin dan melihat betapa kuatnya Noyo Genggong, tapi tidak membuat Tori setakut ketika bertemu Mbah Basil. Des, jangan takut. Dia ini mbahku loh. Apa ini temanmu, nak? Iya, Mbah. Tidak perlu takut, nak. Kemari biar aku lihat. Mbah Basil menyadari energi spiritual Tori yang meluap-luap tidak terkendali dan bermaksud ingin menekan energi spiritual tersebut. Namun, menjauh dari cucuku makhluk buas. Serangan dahsyat dilayangkan oleh Mbah Sabar, benturan tidak bisa dihindarkan. Mbah Basil menahan serangan Mbah Sabar dengan kedua lengan kokohnya meskipun terdengar suara keras dari serangan tersebut. Mbah Basil hanya mengalami luka ringan di kedua lengannya. Tunggu manusia, aku tidak ingin mencelakai anak ini. Lalu apa yang kau lakukan barusan? Bukannya kau ingin meremas kepala cucuku? Tori, apa itu mbah kamu? Bilang mbahku itu tidak jahat. Iya mbah, singa itu tadi nolongin kita. Panggil saja aku Mbah Basil, nak. Oh, maafkan saya atas kesalahpahaman ini. Sudahlah, saya juga akan melakukan hal yang sama jika ada di posisi Anda. Lalu apa yang ingin kamu lakukan pada cucuku tadi? Cucumu memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Bahkan seorang ahli sekalipun tidak akan memiliki energi sebesar ini. Saya mencoba membantunya untuk menekan energi spiritualnya supaya tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Suatu saat ketika cucumu bisa mengendalikannya, entah akan seberapa kuatnya dia nanti. Jadi begitu. Anda bisa membantu menekan energi spiritualnya. Tolong lakukan. Saya juga tidak bisa selalu menjaga cucu saya. Setidaknya jika energi spiritualnya ditekan, saya bisa sedikit tenang. Tetap tidak bisa dihindari bahwa cucu Anda akan terus menarik makhluk-makhluk dari alam jin. Tapi setidaknya setelah saya bantu menekan energinya, tidak semua makhluk akan mendekatinya. Paling tidak hanya makhluk yang kuat saja yang menyadarinya. Tetap Anda harus melindungi anak ini sebelum dia mampu mengendalikan energi spiritualnya. Itu sudah jadi kewajiban saya. Mbah Basil memegang kepala Tori untuk menekan energi spiritualnya. Meskipun tidak sepenuhnya membantu, setidaknya mengurangi resiko yang akan terjadi di masa depan dan Tori tidak akan masuk ke alam jin secara tidak sengaja, serta tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Setelah kejadian itu, Mbah Sabar mulai mengajari Tori tentang pemahaman energi spiritual. Meskipun Mbah Sabar sebetulnya tidak ingin mengajarkan ilmu spiritual, tapi semuanya sudah terlambat. Justru bahaya bagi Tori jika dia tidak memiliki landasan yang kuat tentang ilmu gaib. Selang beberapa tahun, rumah Mbah Sabar digusur. Sebetulnya itu adalah rumah dinas Mbah Sabar, jadi tidak ada pilihan lain bagi Mbah Sabar untuk pergi.
Mbah Sabar dan istrinya akhirnya pindah ke kampung halaman istrinya di Jawa Tengah dan mulai kehidupan baru di sana. Lalu akhirnya Mbah Sabar mengajari Tori apa yang bisa diajarkan, mulai dari silat gaib, tenaga dalam, dan semua yang dikuasai oleh Mbah Sabar. Tori belajar cukup cepat, hanya butuh 2 tahun Tori bisa menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Mbah Sabar. Setelah lulus SD, Tori pindah ke Jakarta Selatan. Tori masuk SMP di kawasan Tanah Kusir. Selama pendidikan SMP, tidak ada kejadian yang berarti Tori tidak lagi memasuki wilayah jin lagi, walaupun dia ingin sekalipun. Semuanya berjalan normal seperti anak-anak lainnya, meskipun Tori bisa melihat di sekitarnya banyak makhluk-makhluk lain selain manusia. Tori tidak pernah mengatakan pada siapapun. Begitu juga ketika Tori masuk SMA. Semua berjalan normal seperti yang lain hingga Tori lulus SMA kemudian mendaftar menjadi anggota Bintara. Sebetulnya Tori ingin menjadi polisi militer mengikuti jejak Mbah Sabar, tetapi Mbah Sabar mengatakan menjadi seorang anggota tentara itu memiliki tanggung jawab besar untuk negara, akan sering jauh dari keluarga dan sering mengalami bahaya. Tori tahu semua itu dan bertekad tetap ingin masuk militer, tapi Mbah Sabar menyarankan Tori untuk menjadi polisi. Akhirnya, Tori pun setuju masuk polisi dan ikut pelatihan Bintara. Disinilah kesedihan mendalam yang dirasakan Tori. Ada berita bahwa saat itu mantan Presiden Soeharto wafat. Tori sedih bukan karena wafatnya Pak Harto, tetapi Mbah Sabar mengikuti jejak Pak Harto. Kesetiaan beliau dia bawa hingga ke alam kematian. Mendengar bahwa Pak Harto meninggal, Mbah Sabar mulai membuang semua ilmu gaib dan pegangan gaib yang dia miliki. Saat itu kurang lebih Mbah Sabar berumur 77 tahun. Beliau wafat menyusul mantan pemimpinnya itu, yaitu Pak Harto. Wafatnya Mbah Sabar saat itu, Tori tidak sempat untuk bertemu Mbah Sabar untuk terakhir kalinya karena Tori masih mengikuti pelatihan Bintara. Sedangkan Noyo Genggong juga binasa sebab kontrak yang dijalani Mbah Sabar dan Noyo Genggong adalah kontrak hidup dan mati. Sebetulnya Mbah Sabar bisa panjang umur hingga ratusan tahun berkat Noyo Genggong, tetapi Mbah Sabar lebih memilih mengikuti mantan pemimpinnya. Kesetiaan prajurit di bawah komando Soeharto tidak main-main. Mereka yang bersedia menjadi bawahan Soeharto akan setia dan bahkan mengikuti pemimpinnya ke alam baka. Setelah Tori lulus tes Bintara, Tori hanya bisa mengunjungi makam Mbah Sabar. Perasaan yang dirasa Tori saat itu sungguh tidak karuan. Bahkan Mbah Sabar tidak bisa melihat cucunya hingga menjadi seorang polisi. Mbah Sabar juga pernah menceritakan tentang Mbah Gun, yang mana Mbah Gunlah yang menyelamatkan nyawanya saat itu. Tugas pertama Tori saat menjadi polisi berada di Padang, Sumatera Barat. Selama bertugas, Tori juga tidak pernah mengalami hal mistis yang berarti. Paling hanya penampakan, gangguan jin hingga dikejar-kejar makhluk kuat. Tetapi dengan ilmu yang Tori pelajari dari Mbah Sabar, Tori bisa menyerang tanpa harus menyentuh lawan. Hanya sekali 2 kali saja ilmu yang diajarkan Mbah Sabar Tori keluarkan, bahkan bisa dibilang tidak pernah. Desta sendiri mulai terpisah dari Tori setelah kelulusan SD. Setelah itu tidak pernah ada kabar lagi sampai satu ketika saat Tori berada di Padang. Desta menghubungi Tori di ponselnya. Dari mana Desta dapat nomor Tori itu juga jadi misteri hingga sekarang. Mereka hanya saling berkomunikasi saja tanpa bisa bertemu. Saat itu Tori tidak menyadari bahwa takdirnya sudah diramalkan ketika Tori kecil, dan semuanya terhubung satu sama lain seperti takdirnya sudah ditentukan. Ada buku catatan harian Mbah Sabar. Dalam catatan Mbah Sabar, beliau meramalkan Tori akan memimpin sebuah komunitas spiritual. Tori akan dikelilingi oleh orang-orang hebat dalam bidang spiritual yang memiliki keunikan yang berbeda. Bahkan Mbah Sabar mengatakan, Tori akan memiliki pendamping seorang ratu jin yang cantik dan kuat yang bersedia membantu Tori tanpa pamrih. Semua itu awalnya Tori hanya beranggapan bahwa Mbah Sabar hanya mengarang cerita saja untuk menghiburnya. Tapi buku catatan yang ditinggalkan Mbah Sabar mulai terbukti saat dimulainya Tori ditugaskan di hutan Pasaman untuk mencari warga yang hilang. Dan disitulah awal perjalanan spiritual Tori dimulai. Sekian dan terima kasih buat Cinta Diary yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya.
Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.